di sini mau menganalisis studi kasus hukum pariwisata di Eco Park, Tebet Eco Park yang sebuah ruangan terbuka hijau yang pernah ditutup karena over capacity dan kerusakan fasilitas. Yuk ikutan keseruan kita. Dengan NPM 8024210017. Halo guys, nama aku Sophia Hortunisa dengan NPM 8024210058. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Jeki Ramadan, NPM saya 8024210026. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ainun Marini, NPM aku 8024210002. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Faiza Radulia, NPM aku 8024210013. Tebet Eco Park adalah ruang terbuka hijau yang didirikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk fasilitas publik dan destinasi wisata urban. Taman Tebet Eco Park ini digunakan untuk berolahraga, rekreasi keluarga, dan interaksi sosial lainnya. Dibuka kembali pada tahun 2002, Tebet Eco Park ini langsung menarik banyak pengunjung yang sangat amat besar. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai macam permasalahan seperti kerusakan fasilitas yang akan membahayakan keselamatan pengunjung dan over capacity. Nah, dengan kondisi tersebut ini menarik banget untuk kita uji di hukum pariwisata karena berkaitan langsung dengan hak wisatawan dan kewajiban pengelola destinasi wisata. Jadi di Tebet Eco Park ini ada beberapa fasilitas yang disediakan oleh Tebet Eco Park. Yang pertama seperti di video ada jembatan panjang yang sempat rusak pada saat itu dan sekarang sudah dibenahi oleh pihak Eco Park. Lalu di Tebet Eco Park juga menyediakan air minum gratis untuk para wisatawan yang datang. Dan Eco Park juga menyediakan lapangan hijau terbuka yang sangat luas dan juga ada area kantin yang menjual makanan minuman yang super lengkap. Tidak hanya itu, Tebet Eco Park juga menyediakan tempat untuk kita beribadah. Perkenalkan sebelumnya, aku Sophia Hortunisa dari Universitas Pancasila, Fakultas Pariwisata. Sebelumnya aku bersama siapa? Sama Nela Ramadhani dari Universitas. Oke, sebelumnya umur kakak berapa? 21. Oke, 21. Nah, jadi aku ada beberapa pertanyaan nih untuk kakak sebagai pengunjung. Menurut kakak Tebet Eco Park ini nyaman atau terlalu ramai? Nyaman sih kak, nggak terlalu ramai banget. Oke, nah kan pernah nggak sih kakak merasa nggak nyaman saat ada di sini? Ini first time kesini. Oh, first time. Oke, baik. Apa kakak pernah melihat fasilitas atau ada yang kurang terawat atau rusak gitu gak selama kakak di sini? Sejauh ini bagus semua sih. Apa kakak pernah dengar gak sih ada pungli? Belum pernah dengar. Oke. Menurut kakak harapan buat pengelolaan di Tebet Eco Park ini kayak gimana? Mungkin kayak kebersihannya mungkin ya karena banyak sampah plastik Berserakan. Di rumput-rumput. Oke, selain buat sampah atau ada tentang fasilitas yang ditambah atau ada apa gitu? Enggak sih kak, udah proper berarti? Oke, baik. Terima kasih banyak kakak atas waktunya. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, aku Ibrati Salsabila. Dengan siapa? Aku Ajuju. Oke guys, jadi kali ini kita akan nanya-nanya seputar Eco Park yang ada di sini ke Kak Juju. Oke, pertanyaan yang pertama, menurut kakak Tebet Eco Park itu udah nyaman atau belum?
Tebet Eco Park menurut aku sekarang udah nyaman banget, udah gitu juga bersih, udah gitu fasilitas juga oke. Ada parkiran, terus juga ada tenan-tenan, terus juga ada toiletnya juga. Terus juga ini kayaknya maintenance-nya juga oke banget. Karena ini jadi semua orang tuh kumpul di sini. Jadi orang-orang yang bingung gitu ya, keluarga-keluarga yang bingung bisa kesini mainnya gitu. Oke. Dan menurut Ajuju nih, Eco Park itu terlalu rame atau udah pas segini, atau emang menurut Ajuju kayak untuk ukuran taman yang segede ini udah pas sih atau terlalu rame? Kurang rame. Biarnya semua orang kesini tuh, biar kayak di rumah Sahrul kan tuh semua orang ke situ ngumpul sini. Ini masih kurang rame menurut aku. Jadi semua orang menurut aku harus tahu Tebet Eco Park itu seru banget, bisa piknik, bisa nyanyi tuh, lihat aja nyanyi, terus bisa main-main tuh, bisa bikin TikTok, semua bisa tuh. Betul. Kalau boleh tahu Ajuju ini pertama kali apa udah sering kesini? Aku sering banget lewat sini, cuman baru pertama kali datang sini. Oke. Menurut Ajuju perlu nggak sih pembatasan jumlah pengunjung buat Tebet Eco Park? Perlu banget, karena kalau kebanyakan juga nanti riuh ya jadinya. Iya, betul. Oke, terakhir harapan buat Tebet Eco Park apa? Harapannya mungkin lebih banyak event-event di sini biar orang-orang lebih tahu, lebih aware tentang event-event sini. Cuman kalau misalkan untuk maintenance-nya lebih ditingkatin lagi, lebih kebersihannya lebih jaga lagi, dan buat orang-orang di sini juga jaga kebersihan. Jangan lu buang sampah sembarangan, udah dikasih fasilitas gratis, jangan ngeyel juga lu. Iya enggak? Ambil kalau kesini bawa sampah, pulangnya bawa sampah juga gitu. Iya, gitu, betul. Oke, sekian wawancara singkat Udah, kita hari ini. Cepet banget pertanyaannya. Oke, terima kasih Ajuju. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Faiza Elatuliam dari Universitas Pancasila. Jadi di sini aku mau wawancara Ibu, ada 3 pertanyaan aja, boleh? Sebelumnya perkenalkan dulu nama sama umur Ibu. Saya Hani, umur 39 tahun. Aku mau tanya, jadi sejak Eco Park ini rame, apa ada pengaruh sama eksisitas jualan? Pengaruh sih ya, Seperti apa? Mungkin bisa dijelasin sedikit. ya karena pengunjungnya makin rame, jadi yang belanja juga banyak. Gitu. Pernah ngelihat masalah keramaian atau kayak pengusutan yang dialami pengunjung? Maksudnya gimana? Kayak masalah yang di sini Enggak sih, tentang keramaian pengunjung gitu, nggak ada. maksudnya kerusuhan gitu? Iya. Nggak ada. Belum ada di sini. Iya, belum ada. Terus harapan kedepannya buat Tebet Eco Park ini gimana? Ya makin rame, tamannya dijaga, kebersihannya kayak gitu. Udah segitu aja, terima Ya, kasih. Sama-sama. Selamat siang Bapak, perkenalkan nama saya Ainur Marini, saya dari Universitas Pancasila. Saya ingin mewawancarai pertanyaan sedikit saja tentang pengelolaan di Tebet Eco Park. Itu yang pertama, biasanya pengunjung Tebet Eco Park itu paling ramai di hari apa atau di jam apa? Kalau buat rame sih biasanya di weekend ya, kayak begini nih sedang rame-ramenya sih. Kalau weekday biasanya pagi aja buat orang olahraga. Iya. Terus habis itu yang kedua itu pernah ada masalah atau fasilitas yang rusak akibat lonjakan pengunjung atau tidak? Oh ada, kayak di playground itu sama alat fitness sebelah sana, Iya. banyak yang rusak, tapi kita tetap buat memperbarui kok. Cuma ada waktu aja makan waktu. Iya. Suka ditutup gitu ya Pak. Yang ketiga, kalau misal tamannya udah terlalu penuh nih, biasanya tindakan apa tuh yang dari pengelolanya? Biasanya sih kalau taman udah terlalu penuh dibilangin sih, kalau enggak dibikin sesi biasanya gitu ya. Ada sesi. Emang kalau udah membludak banget ya. Yang terakhir nih Pak, apa ada aturan resmi terkait pungutan biaya yang di dalam Taman Tebet Eco Park ini atau enggak? Kalau aturan resminya buat taman-taman di Jakarta itu biasanya nggak ada biaya sama sekali, gratis. Itu aja sih. Itu semuanya free ya? Ya, semuanya free, bebas. Cukup itu saja Pak, terima kasih banyak. Mari. Iya. Nah, jadi di kasus Tebet Eco Park ini bisa dianalisis juga nih pakai beberapa dasar hukum pariwisata, yaitu ada Undang-Undang Nomor 10 pada tahun 2009 tentang kepariwisataan yang menyatakan bahwa wisatawan berhak mendapatkan rasa aman, nyaman, dan perlindungan hukum. Dalam hal ini, kondisi overcapacity dan kerusakan fasilitas berpotensi melanggar hak wisatawan tersebut. Lalu ada
tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melindungi konsumen dari praktik yang merugikan. Isu pungutan liar di Tebet Eco-Park dapat dikategorikan sebagai tindakan yang merugikan pengunjung karena tidak memiliki dasar hukum dan tidak merupakan kebijakan resmi pengelola. Lalu ada yang ketiga, Peraturan Daerah DKI Jakarta tentang ruang terbuka hijau dan fasilitas publik yang menegaskan bahwa taman kota harus dikelola secara aman, tertib, dan bebas dari pungutan liar. Selain itu, dalam pariwisata dikenal konsep daya dukung kawasan atau carrying capacity, yaitu batas maksimal jumlah pengunjung yang dapat ditampung suatu destinasi tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan maupun resiko keselamatan. Dalam kasus Tebet Eco-Park, konsep ini belum sepenuhnya diterapkan secara optimal. Melalui akun Instagram resmi Tebet Eco-Park, pihak pengelola mengumumkan penutupan Taman Eco-Park mulai 14 Juni hingga akhir bulan Juni 2022. Penutupan ini dikarenakan ada perbaikan fasilitas serta area parkir yang tidak memadai. Beberapa warga yang sering datang ke Tebet Eco-Park ternyata masih ada yang belum tahu bahwa taman ini sedang masa perbaikan. Neneng salah satunya. Bersama anaknya, ia harus kembali pulang ke rumah. Nggak tahu sama sekali. Makanya biasanya nggak pernah tutup, baru tahu tutup. Iya, soalnya kan masyarakatnya meludak, jadi mungkin banyak yang rusak, Mbak. Permainan juga. Kemana saya kesini aja tuh banyak banget orangnya. Beraktivitas untuk lari pagi. Kalau pulang sekolah, ya buat main-main aja sih. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan Pemprov DKI segera membangun area parkir dan merapikan kawasan pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang kawasan taman. Riza juga mengatakan Pemprov DKI juga akan menyediakan bus listrik untuk mempermudah akses transportasi umum ke kawasan Tebet Eco-Park. Terkait bus listrik udah menjadi komitmen kita bersama ya. Dalam rangka program Langit Biru kita sudah memulai yaitu dengan pengadaan 30 buah bus listrik dari Transjakarta dan terus akan ditingkatkan setiap tahunnya. Riza juga menghimbau masyarakat tetap menjaga kebersihan dan protokol kesehatan. Bella Mulahela, Ricky Maulana, Jakarta.